Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Basit Yahya. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 dengan yang bertentangan tentang kabel LAN atau Local Area Network. Dan di sini diterangkan ada dua macam kabel yang disuruh buat dengan kabel UTP. Ada dua macam, yaitu kabel string dan kabel crossover. Dan perbedaan kabel string dan kabel crossover itu, kalau kabel string itu di RJ45-nya warnanya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan sama ujung kabel 1 dan ujung kabel 2. Sedangkan yang satu lagi crossover, bedanya kalau crossover itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Itu ujung kabel satunya, dan kabel 2-nya ini berbeda, yaitu putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Saya akan menjelaskan pertemuan 10 yang berisi membuat VPN server, yaitu dengan cara pertama-tama kita login MikroTik CHR di VirtualBox atau Oracle VM. Dan setelah itu kita buka Winbox dengan cara kita nambahkan, lalu kita pencet connect untuk memasuki Winbox. Setelah sudah masuk, kita hidupkan service DHCP servernya, yaitu kita cari DHCP server untuk mengaktifkan, lalu klik checklist untuk menyalakan. Setelah itu kita buka hotspot server, dan lalu kita matikan. Dan setelah itu kita buka PPP, lalu pilih PPTP server, ketikan enable, lalu kita tinggal OK, lalu membuat VPN. Itu untuk membuat VPN server. Lalu kita ke secret, tambahkan PPT secret dan beri nama dan password, lalu seperti ini, apply, lalu OK. Masukkan IP juga. Setelah itu sudah seperti ini, berarti sudah terbuat VPN servernya. Lalu setelah itu kita keluar atau kita mengetesnya menggunakan Windows 7 di VirtualBox-nya atau client. Kita buka, kita nyalakan, aktifkan. Setelah itu kita buka dari Windows 7-nya, kita buka control panel, lalu kita cari local area connection status, lalu pilih network connection detail, lalu OK, close. Setelah itu buka setup connection or network, pilih connect to the internet, lalu next. Setelah itu connect to workplace, masukkan IP, lalu next. Setelah itu sudah connect, setelah itu udah next, ada lagi masuk ke connect to workplace, masukkan username yang ada di Winbox-nya, lalu passwordnya. Setelah itu create, disamakan, lalu tunggu hingga selesai, lalu close. Lalu kita tes connect atau tidaknya VPN VPN-nya. Kita cek di connect VPN connection, masukkan username dan password yang tadi, lalu connect. Dan akhirnya di sini saya akan menjelaskan pertemuan 11 yang berisi domain dan VPS. Pertama-tama kita yaitu penyewaan domain. Kalau saya di sini menggunakan rumah web. Di sini saya sudah menyewa domain di rumah web. Lalu setelah itu kita setting manage DNS-nya seperti ini. Pertama saya kasih bintang, kita add dulu, lalu kita kasih bintang. Setelah itu kita add, masukkan IP, IP yang ada di domainnya kita masukkan. Setelah itu jadi seperti jarcom kelompok 5.my.id. Lalu setelah itu kita penyewaan VPS. Kalau saya menggunakan Cloudflare, di sini saya mengisi data,
lalu mengisi data BPS-nya untuk menyelesaikan pembayarannya. Setelah itu sudah selesai, pasti akan diberikan name server seperti ini, contohnya seperti ini saya. Lalu disalin, nanti kita taruh di domain dekat. Setelah itu ini contoh domain yang sudah dibeli. Saya pasti di sini ada IP, root pass, address IP. Ini password, ini IP-nya. Setelah itu kita buat subdomain pada Cloudflare. Kita buka Cloudflare-nya, lalu kita cari di DNS, terus kita tambahkan, kita add record, kita masukkan jargon kelompok 5, misalnya itu contohnya. Setelah itu masukkan nama-nama Anda. Lalu setelah itu kita install Apache Ubuntu. Kalau saya di sini menggunakan FileZilla. Lalu di sini gunanya FileZilla itu untuk mengkoneksi filenya itu ke dalam subdomain agar terhubung ke website. Lalu di sini dengan cara kita masukkan saja pengecekan ininya website yang sudah terkonek, kita salin di sini, kita taruh di sini. Lalu username-nya di sini root, passwordnya di sini yang ada di domain, lalu portnya itu 22, lalu kita pencet quick connect. Setelah quick connect sudah selesai, Anda mencari file program script Anda di sini. Lalu untuk menaruh file Anda atau folder Anda ke dalam HTML. Yang di sini Anda cari var www HTML, lalu masukkan di dalam situ, di blok, lalu pindahkan, upload. Lalu setelah itu diprogram semua folder menggunakan memprogram filenya itu menggunakan CMD seperti ini. Dicek saja. Lalu dan di sini adalah hasil setelah semua proses telah selesai dari beberapa subdomain yang didaftarkan. Dan ini hasilnya. Kalau sudah bisa di search menggunakan website, bukan menggunakan IP. Oke, inilah contoh sudah jadinya. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 12 dan pertemuan 13. Dan di sini saya akan menggabungkannya menjadi satu dikarenakan materi yang sama. Dari pertemuan 12 dan pertemuan 13 itu sama, yaitu dengan materi web server. Web server itu adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan mengirimkan halaman web pada pengguna melalui protokol HTTP atau yang disebut juga Hypertext Transfer Protocol. Fungsional utama dari web server adalah menerima permintaan HTTP dari klien, mengelola file-file yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman web, mengirimkan respon HTTP yang sesuai kepada klien. Di sini juga ada jenis-jenis web server yang bisa digunakan, yaitu satu Apache HTTP server, lalu ada Gix, dan juga ada Microsoft Internet Informasi Service atau yang disebut juga IIS, lalu ada Lightspeed, dan yang terakhir ada Google Web Server atau yang disebut juga GWS. Lalu di sini juga ada pengelolaan web server yang melibatkan beberapa aspek seperti konfigurasi yang berfungsi untuk mengatur pengaturan server sesuai dengan kebutuhan, seperti port yang digunakan, director root, dan parameter kinerja. Lalu ada skalabilitas, yaitu memastikan bahwa web server dapat menangani lalu lintas web yang padat dan memiliki kapasitas untuk mengelola peningkatan jumlah pengguna. Lalu juga ada monitoring, yaitu melakukan
pemantauan terhadap kinerja web server, termasuk pengguna sumber daya, kecepatan respon, dan aktivitas serangan potensial. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, melakukan pemeliharaan rutin seperti pembaruan perangkat lunak, manajemen keamanan, dan backup data. Lalu di sini juga ada keamanan web server, yang berfungsi untuk melindungi data sensitif dan mencegah serangan yang dapat merusak sistem. Di sini juga ada langkah-langkahnya untuk mengamankan web server dan menjaga web server, dengan cara menggunakan sertifikat SSL atau TLS untuk mengenkripsi komunikasi antar server dan klien. Lalu ada memperbarui secara rutin perangkat lunak server dengan patch keamanan terbaru. Yang ketiga ada mengkonfigurasi firewall dan aturan akses yang tepat untuk mencegah akses yang tidak sah. Setelah itu ada mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk mengontrol akses pengguna. Yang terakhir juga ada melakukan pemantauan dan deteksi ancaman secara proaktif untuk mengidentifikasi serangan dan mengambil tindakan yang sesuai. Ini saya akan menjelaskan pertemuan 14 yang bermateri VPN Cloud. VPN Cloud itu sendiri berfungsi untuk menciptakan saluran aman dan terenkripsi antara pengguna dan jaringan pribadi. Sementara fungsi dari cloud yaitu menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk menyimpan dan memproses data secara virtual, seperti tempatnya lah, kayak gitu, seperti tempat kalau cloud itu. Sedangkan dan setelah itu server VPN terhubung dengan infrastruktur cloud untuk memungkinkan akses yang aman dan fleksibel ke sumber daya jaringan. Lalu penggunaan VPN cloud juga ada manfaatnya. Yang pertama, keamanan. VPN cloud menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat berpindah melalui jaringan publik, sehingga memastikan keamanan dan privasi komunikasi. Setelah itu ada skalabilitas. Dengan menggunakan infrastruktur cloud, VPN cloud dapat dengan mudah diperluas dan mengakomodasi peningkatan jumlah pengguna atau kebutuhan sumber daya. Lalu ketersediaan tinggi. Untuk infrastruktur cloud yang terdistribusi memungkinkan VPN cloud untuk memberikan ketersediaan tinggi, menghindari titik kegagalan tunggal. Lalu yang terakhir, akses global. Pengguna dapat mengakses jaringan pribadi virtual dari mana saja dengan menggunakan koneksi internet, memungkinkan akses jarak jauh yang aman dan fleksibel. Dan juga selain manfaatnya juga ada tantangan VPN cloud, yaitu yang harus diperhatikan, yaitu pertama-tama keamanan cloud. Meskipun VPN cloud menyediakan enkripsi end-to-end, keamanan data di cloud juga harus diperhatikan, termasuk keamanan data saat penyimpanan dan pengelolaan di cloud. Kinerja dan latensi pengguna VPN cloud melibatkan lalu lintas data yang harus melalui infrastruktur cloud, yang dapat mempengaruhi kinerja dan latensi, terutama jika jarak antara pengguna dan server lalu jauh. Lalu ada ketergantungan pada penyediaan cloud. VPN cloud mengandalkan infrastruktur cloud yang disediakan oleh penyedia cloud, sehingga ketergantungan pada penyedia menjadi penting dalam hal ketersediaan, keandalan, dan keamanan. Contoh penggunaan VPN cloud ada beberapa. Yang pertama, antara jarak jauh. VPN cloud memungkinkan karyawan untuk mengakses jaringan perusahaan secara aman dari jarak jauh, bahkan ketika mereka berada di luar kantor. Lalu ada yang kedua, koneksi cabang. VPN cloud memungkinkan koneksi yang aman antara cabang-cabang perusahaan yang terpisah geografis melalui infrastruktur cloud. Yang terakhir, keamanan perangkat mobile. VPN cloud dapat digunakan untuk melindungi koneksi dan data yang dikirimkan melalui perangkat mobile saat terhubung ke jaringan publik. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.